Semangat pagi teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan 5 cara memulai bisnis tanpa modal. Iya, tanpa modal. Apa saja itu? Simak terus video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang sedang ingin membuat sebuah website, butuh web hosting dan domain, silakan teman-teman bisa membelinya di Niaga Hoster. Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya bahwa kualitas dari Niaga Hoster itu jempolan. Servernya kuat, jarang down, cepat, dan yang lebih menarik, setiap hari di Niaga Hoster itu punya diskon web hosting unlimited itu sebesar 75%. Jika teman-teman membeli lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini, teman-teman akan mendapatkan potongan lagi sebanyak 10%. Jadi banyak sekali keuntungan jika teman-teman membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster. Langsung saja teman-teman diburu web hosting dan Niaga Hoster, kode dan linknya saya taruh di kolom deskripsi. Seperti biasa, bagi teman-teman yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Silahkan klik dulu tombol subscribe di bawah sini agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini tentu saja. Ngomongin soal bisnis, itu sebetulnya memulai sebuah bisnis itu bisa dikerjakan bahkan tanpa modal, teman-teman. Kalau ada banyak orang yang bilang, wah itu nggak mungkin, bisnis tetap butuh modal, bisnis pasti butuh uang yang banyak untuk memulai. Ya, tidak bisa dipungkiri yang namanya bisnis pasti butuh uang, pasti butuh modal. Namun bisa kok sebetulnya. Untuk memulai sebuah bisnis, teman-teman tidak harus memulainya dengan modal capital uang yang banyak. Atau bisa dibilang, ya kalaupun butuh uang, ya kita bisa menyediakan uang yang tidak terlalu banyak lah untuk memulai sebuah bisnis itu. Nah, pertanyaannya gimana sih cara memulai sebuah bisnis yang misalnya kita itu tidak punya uang untuk memulai atau untuk sebagai modal di awal? Yang pertama teman-teman, mulai aja bisnis itu dari apa yang kita miliki. Ya, jangan berpikir untuk berbisnis yang aneh-aneh. Misalnya saya harus punya kantor dulu, saya harus punya rekrut karyawan banyak, saya harus belanja sekian untuk memulai. No, untuk memulai sebuah bisnis yang ketika teman-teman terbatas di modal, saran saya mulailah dengan apa yang teman-teman punya. Misal, teman-teman itu punya keahlian atau skill misalnya mendesain. Nah, teman-teman bisa jual jasa desain. Jasa desain apa? Banyak, misalnya logo, misalnya sekarang ini ada konten kreator di IG ya, bikin desain di Instagram, itu bisa teman-teman jual. Ataupun misalnya teman-teman bisa menawari desain sebuah packaging ke para pelaku usaha. Nah, teman-teman tidak harus keluar modal banyak secara prinsip karena memang teman-teman sudah punya keahlian mendesain. Terus habis itu tentu saja teman-teman karena biasa dengan desain, otomatis kan teman-teman juga sudah punya laptop ataupun komputer. Nah, pakailah itu dulu untuk memulai yang namanya bisnis di awal-awal. Ataupun misalnya teman-teman ini skillnya belum ada, tapi misalnya punya minat, ya pelajari dulu. Misalnya teman-teman ini punya minat soal tulis-menulis. Teman-teman pelajari dulu tentang bagaimana cara menulis yang bagus. Habis itu teman-teman dari sana teman-teman bisa bikin blog, ataupun misalnya teman-teman bisa menawarkan ke beberapa perusahaan yang butuh jasa content writer. Nah, itu banyak sekali perusahaan yang butuh kayak gitu. Saya aja untuk mengisi website itu juga membayar para content writer, atau aku bilang freelance lah. Aku membayar freelance untuk mengisi website saya, mengisi artikel di sana. Nah, itu basically kalau teman-teman misalnya nggak punya skill, ya pelajari bagaimana menulis artikel yang baik. Dan ada banyak jenis ide bisnis lah yang bisa teman-teman mulai tanpa harus mengeluarkan modal di awal. Langkah kedua, paling tidak teman-teman, kalau teman-teman itu masih bekerja saat ini, bisa aja teman-teman tidak harus meninggalkan pekerjaan saat ini. Itu artinya aku mau bilang, bisnis yang teman-teman kerjakan ini adalah bisnis sampingan di awal-awal. Nah, teman-teman kerjakan di sela-sela teman-teman bekerja atau beraktivitas yang lain. Kenapa? Ya, aku mau bilang, memang bisnis ini harus dikerjakan dengan fokus. Iya, tapi kalau misalnya teman-teman langsung cut off dari bekerja, misalnya saat ini dapat income hanya bekerja, terus tiba-tiba teman-teman memutuskan untuk aku berhenti aja lah,
langsung bisnis. Nah, kalau di awal-awal itu teman-teman, bisnis itu biasanya tidak langsung bisa menghasilkan cuan yang gede karena dia pasti berproses bertahap dari step awal ke step berikutnya. Dan pada masa berproses itu teman-teman, cuannya ya ada tapi nggak banyak. Nah, kalau teman-teman tiba-tiba cut off dari pekerjaan padahal itu adalah satu-satunya sumber income teman-teman, ya kalau saya menyarankan pertahankan itu dulu, mulailah bisnis dengan sampingan terlebih dahulu sambil siapin dengan matang bagaimana step by stepnya dan tahap demi tahapnya. Ketika itu bisnis mulai menghasilkan lebih dan teman-teman sudah merasa harus fokus, silakan bisa teman-teman tinggalkan pekerjaan teman-teman. So, kalau mau memulai usaha dan teman-teman belum punya modal, ya saya pikir nggak perlu sampai teman-teman harus berhenti bekerja terlebih dahulu. Mulailah bisnis pada saat teman-teman juga masih bekerja sebagai bisnis sampingan. Yang ketiga adalah teman-teman, karena aku bilang tadi kalau ini adalah bisnis yang teman-teman mulai itu masih dalam tahap bekerja, ya mau nggak mau teman-teman nikmatilah, rela berkorban lebih, rela bersusah payah tentu saja. Kenapa? Basic kalau itu bisnis yang teman-teman kerjakan dengan masih punya aktivitas bekerja atau aktivitas yang lain yang utama, maka teman-teman pasti harus berpikir men-split waktu, membagi waktu yang ekstra. Seperti apa yang saya katakan dalam mengelola bisnis Satu Asa ini. Waktu itu saya juga masih dalam bekerja. Tentu saja pekerjaan saya itu dari pagi sampai sore. Nah, habis itu saya baru bisa ngopeni atau ngelola bisnis saya sendiri. Maka saya harus spend waktu malam, bahkan sampai dini hari, bahkan bangun lebih pagi hanya untuk mengurusi si bisnis yang sedang saya kerjakan atau saya jalankan. Tetapi balik lagi, ya yang penting dinikmati aja. Memang capeknya luar biasa. Tapi kalau teman-teman itu punya niat yang bagus bahwasanya bisnis ini nanti bisa gede, maka nikmati aja lah, itu bagian dari proses. Nah, ketika itu nanti berproses step by step, saya yakin bisnisnya mulai tumbuh. Dan ketika mulai tumbuh teman-teman bisa mulai bangun tim, teman-teman bisa juga misalnya kalau harus resign dari pekerjaan, teman-teman lebih mudah, lebih enak untuk memutuskan untuk resign dan fokus ke bisnis teman-teman. So, kalau itu baru mulai dan bisnis itu teman-teman kerjakan tanpa modal, ya siap-siap atau bersiaplah untuk bersusah payah. Yang keempat adalah teman-teman, optimalkan yang namanya platform digital. Nah, ini teman-teman, kita itu hidup saat ini ada di dunia digital tentu saja. Maka kalau kita mau menjalankan bisnis, ya mau nggak mau kita nggak bisa terlepas dari yang namanya platform digital. Aku bilang platform digital itu adalah jalan tol lah. Dulu jualan itu kita harus buka toko, kita harus punya tempat di pasar, atau kita harus investasi berbagai macam alat dan tempat. Saat ini dari rumah pun teman-teman itu bisa kita berjualan. Jualan apapun, mau produk fisik, mau jasa, dari rumah pun bisa. Yang terpenting teman-teman, manfaatkan digital. Bangun sosmednya, bangun kanal YouTube-nya, bikin website, dan sebagainya. Tool yang ada di digital, itu akan memudahkan teman-teman menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Saya pengalaman waktu itu jualan kaos di 2010-an. Pasarnya saya dari Jogja, tapi kita nggak nembak atau nggak nyasar klien dari Jogja. Apa yang saya kerjain? Saya bikin website, saya optimasi, ada di Google halaman pertama. Dari sanalah saya dapat klien dari berbagai daerah. So, digital sangat memudahkan kita untuk mengembangkan bisnis kita. Saya tumbuh di Satu Asa ini, berkembang di Satu Asa ini juga full mengoptimalkan yang namanya platform digital. So, kalau teman-teman mau mulai usaha tanpa modal, tentu saja platform digital adalah alat atau tool yang saya sangat rekomendasikan dan wajib dipakai lah, wajib digunakan di awal-awal memulai bisnis dan nanti juga untuk mengembangkan bisnis kita tentu saja. Yang kelima teman-teman, jangan terpatok yang namanya aku nggak punya modal. Nah, ini salah mindset sejak awal. Kalau misalnya teman-teman mau mulai bisnis sudah terkendala dengan yang namanya modal. Bahkan video ini saya kasih judul memulai bisnis tanpa modal ya. Maka kalau teman-teman mau melangkah, mau memulai bisnis sudah ngomongin aku nggak punya modal, wah itu sudah mindset yang salah. Sebetulnya banyak bisnis yang bisa dikerjain tanpa modal. Dengan cara apa? Step 1 sampai step 4
tadi teman-teman kerjakan, insya Allah kalaupun butuh modal, itu modalnya ada di kita dan kita tidak harus investasi terlalu banyak. Kalaupun misalnya teman-teman nanti butuh modal, itu sekarang banyak sekali platform crowdfunding. Apa itu crowdfunding? Ya platform pembiayaan yang dia semacam peer-to-peer lending lah, yang dimana teman-teman bisa menggali pembiayaan atau mengajukan pembiayaan dari platform tersebut, dan nanti ada orang-orang yang misalnya punya uang lebih untuk menanamkan modal ke tempat atau bisnis teman-teman. Nah, sekarang di Indonesia sangat banyak sekali yang namanya platform crowdfunding. Itu adalah salah satu sumber solusi kalau misalnya bisnis teman-teman itu memang butuh capital atau butuh modal yang namanya capital. Bahkan sedikit banyak teman-teman bisa dapatkan dari sana. Yang terpenting sebetulnya teman-teman, modal itu nomor sekian. Yang terpenting teman-teman mau niat jalan. Nah, jalankan itu dulu bisnis, sudah mulai jalan untuk mengembangkan, barulah kita ngomongin crowdfunding untuk pembiayaan, ataupun tidak harus crowdfunding ya sebetulnya. Ada banyak platform, atau misalnya teman-teman juga bisa ke perbankan atau ke lembaga pembiayaan yang lain. Mereka itu akan lebih, akan lebih mudah memberikan dana ketika bisnis teman-teman itu sudah mulai jalan. Nah, di awal-awal pastikan teman-teman, jalankanlah dulu bisnis. Seperti yang saya katakan tadi, video ini dijuduli cara menjalankan bisnis tanpa modal. Kerjakan langkah 1 sampai ke 4, nanti teman-teman bisa running kok bisnisnya. Di awal-awal saya juga belajar bisnis tanpa modal. Dari sanalah saya belajar gimana mengelola bisnis, gimana mengelola keuangan, sampai akhirnya pada saat ini tentu saja bisnis yang saya kerjakan yaitu memang butuh modal. Tapi kan itu sudah saya lalui prosesnya yang awal-awal nggak punya modal gitu loh. Saya dulu bikin konten di YouTube ini hanya memanfaatkan kamera handphone. Habis buat video dengan handphone, saya mulai beli yang namanya handycam. Handycam pun yang murah waktu itu. Habis dari handycam, saya mulai beli kamera. Dari kamera 1, mulai beli kamera yang kedua, dan seterusnya. Nah, itu bertahap lah. Jadi, kalau mulai bisnis ya jangan kepentok pada yang namanya modal. Nah, itu tadi teman-teman 5 cara gimana memulai bisnis tanpa modal. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Bagi teman-teman tentu saja yang baru mau memulai usaha dan masih berpikir, wah aku kan nggak punya modal ya. Gak usah khawatir, bisnis teman-teman bisa teman-teman kerjakan meskipun tanpa modal. Semoga video ini bermanfaat. Bagi yang belum klik tombol subscribe nih, di bawah sini tombol subscribe-nya silahkan diklik terlebih dahulu. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya. Dan ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya Imam Syafi'i, bye-bye.